Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang menantikan kerinduannya untuk diangkat menjadi ASN CPNS. Bapak Ibu, ini satu hal informasi yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui, bahwa pemerintah berbagai upaya untuk menempuh solusi untuk mengangkat seluruh honorer non-ASN jadi PNS. Nah, Bapak Ibu, bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian pula dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer harus tahu ini 3 upaya selesaikan non-ASN melalui RUU ASN hingga kebijakan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, ini satu informasi yang perlu saya bagikan supaya Bapak Ibu honorer mengetahuinya bagaimana trik pemerintah dalam hal ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menyampaikan mengenai 3 upaya Komisi 2 DPR RI untuk menyelesaikan non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. 3 upaya menyelesaikan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara disebut Yanuar ketika memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah pada hari Selasa bulan September yang lalu. Yanuar menyebutkan jika DPR RI terutama Komisi 2 saat ini sedang mencari jalan untuk menyelesaikan problematik non-ASN atau tenaga honorer. 3 upaya itu menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau surat dari Pan-RB. Surat edaran yang dimaksud yaitu mengenai adanya penghapusan tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemerintah mulai tanggal 28 November 2023 tahun depan. Di mana Yanuar mengatakan bahwa terdapat 3 kanal solusi untuk menyelesaikan tenaga honorer, yakni melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RUU, kemudian Pansus, dan seterusnya adalah kebijakan teknis pemerintah. Nah, ini gambaran besarnya Bapak Ibu, solusi yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan kondisi atau situasi keadaan honorer non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN saat ini. Nah, apakah ini akan berbuah ke depan atau bagaimana? Ikuti terus informasinya. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Disampaikan oleh Yanuar, Komisi 2 tengah mencari jalan keluar penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini, yakni ada beberapa kanal yang disiapkan. Kanal solusi adalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disebut RUU ASN yang sudah lama dibahas dan dikatakan sedang ingin direvisi dan sedang mau kita revisi. Mudah-mudahan ini harus connected dengan persoalan ini, kata Yanuar. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bersama bahwa dalam hal pembahasan di DPR RI juga, kalau tidak salah ini sudah pembahasan ketiga tentang revisi undang-undang ini. Nah, tentunya ini akan berbuah baik ke depan yang sifatnya menguntungkan para honorer. Kedua adalah pansus honorer. Upaya kedua disebutkan oleh Yanuar yaitu adanya upaya pembentukan panitia khusus atau pansus khusus untuk tenaga honorer yang tengah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pembentukan pansus tujuannya karena non-ASN di Indonesia tersebar di berbagai tempat instansi hingga dengan karakteristik yang beragam juga. Di antara non-ASN di Indonesia yang dilihat pemerintah yakni tenaga penyuluh pertanian, kesehatan, tenaga teknis, guru,
administrasi hingga sopir. Jadi rentangnya itu luar biasa variatif, sehingga harus dibentuk pantes katanya. Seterusnya, pembentukan tersebut berasal dari beberapa komisi terkait, yakni Komisi 2, Komisi 4, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, dan mungkin terakhir katanya adalah Komisi 5 DPR RI. Dikatakan Yanuar bahwa hal itu karena harus lintas, sebab lintas tidak dapat dipecahkan oleh satu sektor, satu instansi saja. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Poin ketiga yang akan ditempuh oleh pemerintah di sini yaitu pemerintah juga mengupayakan yang sedang digarap kanal polisi kebijakan teknis pemerintah. Hal itu didasarkan pada peraturan pemerintah yang mengatur perihal manajemen P3K atau manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan surat edaran Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ya, atau surat edaran Kemenpan RB mengenai tenaga honorer yang akan dihapus ke depan. Penghapusan tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemerintah ini sesuai dengan surat edaran mulai pada tanggal 28 November 2023. Maka pemerintah mengupayakan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara ini dengan salah satunya yaitu pendataan administrasi tenaga honorer. Ingat Bapak ya, pendataan administrasi tenaga honorer. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada bulan yang lalu ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya untuk melakukan pendataan ya administrasi tenaga honorer dengan tujuan memetakan situasi dan kondisi atau keadaan daripada honorer. Nah, bisa kita prediksi juga bahwa pendataan honorer yang telah terlaksana melalui aplikasi pendataan BKN ini itu adalah momen awal atau langkah awal dalam hal pemetaan honorer sehingga bisa dikalkulasikan dalam hal pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil ke depan. Kita berdoa kiranya revisi undang-undang ini dan semua rencana pemerintah dalam hal menuntaskan honorer bisa tercapai dengan baik. Upaya tersebut yang nantinya diperhatikan pemerintah untuk bagaimana menangani non-aparatur sipil negara dan apa yang dapat dilakukan. Nah, jadi sejelas di sini Bapak ya, berdasarkan hal itu ya. Tentunya ini berdasarkan penataan tadinya dalam hal pemetaan dan penataan tenaga honorer. Tetap kita kontrol dengan kuat, dengan ketat. Tetap kita awasi, kita akan dalami progress report yang disampaikan pemerintah. Nanti kita cek sama-sama ke depannya, apa kira-kira kendalanya, hambatannya apa, apakah semua data yang kita maksud sudah terserap semua dalam database atau tidak, imbuhnya. Disampaikan bahwa jika sudah terdata, data telah masuk, nanti melihat apakah gejolak masih juga muncul atau tidak. 3 kanal ini yang saya kira yang nanti akan kita jajaki, kita dalami bersama-sama di Jakarta jelasnya. Demikian informasi Bapak Ibu. Ya, semoga 3 rencana pemerintah ini bisa jebol sehingga bisa menguntungkan para honorer yang sedang menantikan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.